Dosa yang ketiga, yang dianggap remeh di zaman ini adalah dosa riba. Riba menjamur di masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Rentenir benar-benar bergerilya. Bahkan sekarang tidak bergerilya lagi. Mereka terus terang. Dan tidak hanya rentenir itu. Tidak hanya rentenir itu. Orang-orang yang menabung di bank, sebenarnya mereka adalah pemakan riba. Ya, bank konvensional yang ada bunganya, sebenarnya mereka adalah pemakan riba. Yang menabung itu yang memakan riba. Banknya ketika memberikan bunga, dia memberikan harta riba. Yang menabung yang memakannya. Dan ini sangat membahayakan para jamaah sekalian. Riba sangat membahayakan. Saya sebutkan saja satu ayat tentang riba dan sangat mengerikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba kalian apabila kalian benar-benar mukmin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau seperti itu, kalian tidak lakukan itu, kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba kalian, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasul. Peperangan melawan Allah dan Rasul. Coba bayangkan peperangan melawan Allah dan Rasul. Kita tahu Allah zat yang maha besar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyyatun biyaminih. Mereka orang-orang kafir itu tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Padahal bumi semuanya nantinya di hari kiamat akan berada di genggamannya. Bumi semuanya akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyyatun biyamini. Sedangkan langit-langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Zat yang maha agung ini, kalau mengumumkan peperangan dengan kita, naudzubillah min dzalik, apakah ada kemungkinan selamat? Apakah ada kemungkinan selamat? Inilah bahaya riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal atau 7 dosa yang benar-benar membinasakan kalian. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakan harta riba. Di dalam sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemakan hasil riba, pemakan harta riba. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan harta riba. Kemudian yang ketiga, pencatat akad riba. Kemudian yang keempat, 2 saksinya akad riba. Dan Rasulullah mengatakan, mereka semuanya sama. Mereka semuanya sama, maksudnya dalam masalah laknat. Mereka semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pencatat ribanya saja dilaknat, kalau saksinya saja dilaknat, kalau pemberi hartanya saja dilaknat, bagaimana dengan yang memakannya? Yang memakan harta riba. Sangat parah sekali. Dan subhanallah, dosa riba ini termasuk di antara dosa yang hukumannya itu tidak hanya pada satu alam, ya. Jadi di semua alam yang dilewati oleh manusia itu ada hukuman ribanya, ya. Di dunia ada hukuman ribanya, diperangi oleh Allah dan Rasul. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan harta riba. Kemudian banyak musibah-musibah yang biasanya datang dari harta riba ini. Ini di dunianya, mereka sengsara. Di kuburnya ada siksa khusus untuk pemakan riba. Di padang mahsyar nanti, subhanallah, Allah katakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba nantinya di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti apa? Seperti orang yang kesurupan ketika berjalan. Mereka tidak bisa berdiri dengan tegak. La yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita tahu di padang mahsyar berapa tahun seharinya. Ada yang mengatakan sama dengan 50.000 tahun. Coba keadaan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Maka para jemaah sekalian, takutlah terhadap dosa riba. Ini untuk kemaslahatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memperingatkannya dengan sangat keras. Maka jauhilah dosa riba. Masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah katakan, tidak ada satu hewan pun yang ada di muka bumi kecuali Allah tanggung rizki. Kalau kita meninggalkan riba, Allah akan berikan rizki kepada kita yang lebih baik dari jalan lain. Dan rizki ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalaupun seseorang, misalnya ya, kalaupun seseorang tidak bekerja, dan ini tidak boleh seperti ini, tapi kalau dia tidak bekerja pun, dan dia memang punya jatah rizki, Allah kasih. Allah sampaikan rizki itu. Kita tidak boleh tidak kerja. Kita diperintahkan untuk bekerja. Tapi maksud saya, ini keimanan tentang takdir harus seperti ini. Kalaupun ada orang yang tidak mau berusaha untuk bekerja, dan dia mendapatkan, dia memang takdirnya mempunyai rizki yang banyak, Allah akan sampaikan rizki itu. Apalagi orang yang bekerja, apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang meninggalkan dosa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah sia-siakan nasib kita, Allah sia-siakan hidup kita karena kita meninggalkan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.